Jadi rekan-rekan, Tuhan kita tuh penuh surprise terkadang ya. Jadi memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa berkhotbah waktu di pelayanan saya terakhir di gereja ini. Saya sangat bersyukur, excited, dan pada waktu yang bersamaan juga nervous. Tapi sebenarnya ini bukan waktu milik saya, tempat ini juga bukan tempat milik saya, karena kita di sini sama-sama mau mendengar isi hati Tuhan. Oleh karena itu mari kita jangan berfokus lagi kepada saya sebagai pembicaranya, tapi mari kita bersama-sama mencoba untuk mengerti isi hati Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami memohon pimpinan-Mu, karena Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Engkau bukan Bapa yang diam saja, tetapi Engkau adalah Bapa yang telah berbicara kepada kami. Dan kami memohon ya Tuhan pada waktu ini, agar Engkau menyertai kami, supaya kami bisa memahami apa isi hati-Mu, apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, dan bagaimana Engkau menginginkan kami untuk hidup. Pakai waktu ini ya Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan untuk membawa sukacita bagi umat-umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke penjelasan perikop ini, kita perlu terlebih dahulu melihat konteks dari pembicaraannya. Jadi para ahli banyak melihat bahwa Yohanes 15 itu merupakan satu bagian dari dialog panjang yang dimulai di pasal 13 sampai pasal 17. Menariknya adalah dialog yang panjang ini yang dimulai dari pasal 13 sampai 17, dialog ini itu terjadi hanya satu malam saja, yaitu di malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dan para ahli sering menjuluki dialog ini sebagai the farewell discourse atau ucapan perpisahan dari Tuhan Yesus. Mungkin saudara-saudari familiar dengan lukisan The Last Supper. The Last Supper. Ketika Tuhan Yesus menikmati perjamuan terakhir dengan muridnya. Nah, jadi dialog ini kemungkinan besar terjadi dalam konteks perjamuan terakhir tersebut. Jadi pada titik ini Tuhan Yesus tahu bahwa Ia akan segera meninggalkan murid-muridnya. Dan jika saya membayangkan perasaan Tuhan Yesus, mungkin Ia ada merasa sedikit bimbang, takut, karena melihat muridnya yang masih dalam kondisi yang lemah. Seandainya kita ada di dalam posisi Tuhan Yesus, apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita pasti akan menggunakan waktu-waktu terakhir untuk memberikan modal dan pengajaran yang penting bagi murid kita. Dan hal itu yang terjadi di dialog ini. Di bagian ini Tuhan Yesus seperti sedang memberikan last wish atau wejangan terakhir sebelum Ia meninggalkan murid-muridnya. Oleh karena itu ketika kita membaca perikop ini, kita harus memiliki expectation bahwa bagian ini mencakup perkataan Tuhan Yesus yang sangat penting. Sehingga kita perlu betul-betul memperhatikan apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Di sisi lainnya, para murid pun perlu mendengar perkataan ini. Di Yohanes 14 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan bahwa para murid akan melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, bahkan dengan skala atau kapasitas yang lebih besar. Akan tetapi, kepergian Tuhan Yesus pasti membuat para murid bingung. Selama ini mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus yang selalu bisa menyelesaikan segala masalah. Lalu jika Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa melakukan pekerjaan yang besar? Inilah pergumulan yang ada di dalam hati para murid. Dan dalam perikop ini, Tuhan Yesus memberikan pengarahan untuk hal tersebut. Mungkin kita sedikit bisa melihat relevansi perkataan ini bagi kita, karena kondisi kita pun mirip dengan para murid. Jika para murid diberikan pekerjaan atau misi, maka kita pun sebagai orang Kristen, kita memiliki misi yang harus kita lakukan.
Oleh karena itu, seperti para murid, kita pun seharusnya bertanya-tanya, bagaimana caranya agar kita bisa tetap setia dalam pekerjaan atau misi kita? Bagaimana caranya agar kita berbuah sebagai murid Kristus? Seperti para murid, maka kita pun perlu dengan seksama memperhatikan pengarahan dari Tuhan kita di perikop ini. Dan perikop ini adalah perikop yang sangat padat, sehingga kita tidak mungkin membahas setiap detailnya satu persatu, sehingga jadi penggalian terhadap perikop ini hanya akan terdiri dari 3 poin khotbah saja. Yang pertama, berbuah dan tinggal di dalam Kristus. Kedua, kebergantungan total pada Kristus. Ketiga, sukacita yang sejati. Mari kita masuk ke poin yang pertama, berbuah dan tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudari, jadi Yohanes 15 itu merupakan satu perikop yang sangat terkenal. Mungkin jika Anda dulu ikut sekolah minggu, Anda mungkin familiar dengan lagu ini ya. Yesus adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Jadi perikop ini memang mengidentifikasi Yesus sebagai anggur. Tetapi ketika kita membacanya, ternyata kita menemukan ada figur-figur lain selain Yesus di sini. Yaitu ada pengusaha, ada ranting yang dibuang, dan ada ranting yang dibersihkan. Jadi totalnya di perikop ini ada 4 figur bersama dengan pokok anggur. Jadi kita akan mencoba melihat identitas siapa keempat figur ini. Yohanes 15 ayat yang pertama, Tuhan Yesus mengidentifikasi Allah Bapa sebagai sang pengusaha di ayat yang pertama. Saudara-saudari, kalau di pemikiran kita kata pengusaha itu apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda mendengar istilah pengusaha? Mungkin seperti seorang entrepreneur atau pelaku bisnis yang bekerja dan tujuan utama pekerjaannya itu adalah mencari keuntungan. Akan tetapi ketika Bapa di sini dikatakan sebagai pengusaha, maknanya bukan seperti itu. Di dalam bahasa aslinya, Allah itu digambarkan sebagai seorang pekerja yang dia lakukan, tujuan utama yang ia lakukan itu adalah memelihara dan mengurus pokok anggur. Sebagai contohnya, jika kita menanam bibit, kita tentu tahu bahwa bibit ini tidak akan tiba-tiba berubah menjadi pohon. Tetapi perlu ada sosok yang memperhatikan bibit dengan contohnya menyirami bibit tersebut. Nah, Allah Bapalah sosok yang mengerjakan pokok anggur itu agar bisa bertumbuh dan berbuah banyak. Berikutnya kita melihat ke figur yang kedua, yaitu Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Saudara-saudari, ada satu hal di sini yang menarik, yaitu Tuhan Yesus mengidentifikasi dirinya bukan hanya sebagai pokok anggur saja, tetapi jika kita melihatnya, ia mengatakan dirinya adalah pokok anggur yang benar. Ia adalah pokok anggur yang benar. Dan dengan mengatakan seperti itu, berarti implikasinya ternyata ada pokok anggur yang lain. Tetapi pokok anggur yang lain itu bukanlah pokok anggur yang sejati. Apa yang Tuhan Yesus maksud? Saudara-saudari, tadi kita setelah melihat melalui liturgi yang kita baca, kita melihat Yesaya 5, di mana di perjanjian lama itu Allah Bapa ternyata digambarkan sebagai pengusaha. Dia adalah pengusaha yang mengusahakan pokok anggur. Meskipun begitu, ternyata Yesaya 5 ini menemukan Allah mengeluh. Allah mengeluh karena biarpun ia telah bekerja dan mengusahakan kebun anggur tersebut, tetapi kebun anggur tersebut yang merujuk kepada bangsa Israel tidak kunjung memberikan buah yang indah. Daripada menjadi saksi bagi dunia, bangsa Israel justru menyembah berhala seperti bangsa-bangsa yang lainnya. Dan hal ini membuat Allah marah, kemudian Allah mengatakan akan memotong dan menghancurkan kebun anggur tersebut. Jadi perjanjian lama menggambarkan bangsa Israel sebagai pokok anggur yang menyedihkan dan tragis. Meskipun begitu, satu hal yang menarik adalah kehancuran pokok anggur ini ternyata bukan akhir dari segalanya. Karena Allah
mengatakan ia akan menghadirkan pokok anggur yang baru. Dalam nubuat di Yesaya 27 ayat 2-6, kita menemukan Allah bersukacita atas pokok anggur yang baru, karena pokok anggur yang baru ini menghasilkan buah yang begitu banyak, bahkan mencapai ke ujung dunia. Mendengar penjelasan tersebut, saya percaya kita semua sudah bisa menebak kira-kira siapakah pokok anggur yang baru tersebut. Pokok anggur yang baru tersebut dan yang berbuah lebat sampai ke ujung dunia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah pemenuhan atas sosok yang dijanjikan di PL. Dan ini alasannya kenapa Tuhan Yesus mengatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan kita sudah melihat sosok pengusaha dan juga sosok pokok anggur. Kemudian figur berikutnya, kita melihat ternyata ada juga dua jenis ranting. Di ayat kedua kita bisa melihat apa yang terjadi ke kedua ranting tersebut. Ranting yang pertama adalah ranting yang tidak berbuah dan Allah memotong serta membakar ranting tersebut. Itu ranting yang pertama. Dan ranting yang kedua adalah ranting yang berbuah dan kemudian Allah membersihkan ranting ini agar berbuah lebih banyak lagi. Ketika mendengarkan penjelasan ini, mungkin kita bertanya-tanya bagaimana bisa ranting tersebut dibuang bahkan dibakar. Apakah jangan-jangan keselamatan itu bisa hilang? Saudara-saudari, Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sangat mengerti ketakutan kita. Dan untuk mengantisipasi ketakutan kita, untuk mengantisipasi pertanyaan ini, Tuhan Yesus langsung memberikan afirmasi kepada para murid di ayat yang ketiga. Jika kita melihat ayat yang ketiga, Tuhan Yesus langsung mengatakan bahwa para murid, kita sebagai orang Kristen, kita sudah merupakan ranting yang bersih. Ini merupakan sebuah afirmasi dari Tuhan Yesus mengenai identitas kita. Siapakah kita sebagai orang Kristen? Kita adalah ranting yang bersih. Kita tidak perlu takut lagi dipotong dan dibakar, karena kita telah dibersihkan ketika Tuhan Yesus mencuci kaki kita, membersihkan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah, apa yang membedakan kedua ranting ini? Hal apa sih yang membuat satu ranting itu bisa berbuah dan satu ranting lagi gagal berbuah sama sekali? Bukankah kedua ranting ini sepertinya menempel pada pokok anggur yang sama? Ini pertanyaan utama yang perlu kita cari tahu, dan jawabannya dapat kita temukan di ayat 4 sampai ayat 6. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana ranting itu bisa berbuah. Saya akan membacakannya tetapi hanya dari ayat yang keempat saja, ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi yang membedakan antara kedua ranting tersebut adalah apakah ranting itu tinggal di dalam pokok anggur. Ranting yang satu berhasil berbuah bukan karena kehebatannya sendiri, tetapi karena ranting tersebut sepenuhnya tinggal di dalam pokok anggur. Prinsip ini sebenarnya tidak sulit untuk dimengerti. Dalam pemahaman kita pun kita tahu bahwa bunga itu baru bisa bertumbuh jika tidak dipotong atau dipisahkan dari akarnya. Memang di satu sisi ketika bunga dipotong, bunga itu tidak otomatis langsung mati, ada seperti grace periodnya gitu. Bahkan mungkin bisa dimanipulasi ya, kalau bunga ini kita celupkan ke pot yang ada air, mungkin hidupnya bisa di-extend gitu. Tetapi biarpun begitu kita tahu eventually pada akhirnya bunga ini pasti akan mati juga karena tidak ada akarnya. Sama halnya dengan kita sebagai murid-murid Kristus, jika kita ingin memiliki kehidupan yang berbuah, maka kita pun perlu terus tinggal di dalam Kristus. Karena Yesus adalah pokok anggur yang berbuah begitu lebat bahkan sampai ke ujung dunia, maka jika kita ranting-rantingnya tinggal bersama dengan Yesus sang pokok anggur, maka kita pun pasti akan berbuah lebat.
poin inilah yang menjadi poin utama dari perkataan Tuhan Yesus di perikop ini, yang dapat kita temukan di ayat 4, ketika Tuhan Yesus mengatakan agar para muridnya terus tinggal di dalam Dia. Saudara-saudari, jika kita pikirkan sejenak, penjelasan ini seharusnya membawa sebuah sukacita di dalam hati kita. Sukacita apa sih yang saya maksud? Jadi dalam kehidupan ini kita pasti pernah mendengar sebuah kisah yang menyedihkan atau tragis. Dan salah satu hal yang paling tragis adalah ketika kita tidak memiliki cara untuk melakukan apa yang kita inginkan. Itu adalah hal yang menyedihkan, saudara-saudari. Seperti contohnya, misalkan, jika kita melihat ada orang yang lumpuh, tentu kita akan merasa sedih karena ia lumpuh, bukan? Kita pasti merasa sedih. Tetapi apa yang akan Anda rasakan jika orang lumpuh itu kemudian mengatakan kepada Anda bahwa ia tidak lagi bisa mencapai mimpinya karena kelumpuhannya. Jadi ia terpaksa menguburkan keinginannya karena dia tidak memiliki cara untuk mendapatkan keinginannya itu. Bukankah ini adalah hal yang sangat menyedihkan, hal yang sangat tragis? Dan posisi kita pun sebenarnya mirip dengan orang yang lumpuh ini. Sebagai orang yang telah diselamatkan, di dalam hati kita pasti kita ada memiliki sebuah keinginan untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Memang perasaan ini tidak selalu dominan, tetapi keinginan memuliakan Tuhan itu pasti ada, berjalan bersama dengan iman kita. Oleh karena itu ketika kita membaca perikop ini dan mendengarkan Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana cara agar kita bisa berbuah dan memuliakan Bapa, bukankah ini adalah berita yang menyegarkan buat kita? Kita tidak lagi seperti orang lumpuh yang tidak bisa meraih, yang tidak bisa melakukan apa yang hati kita inginkan, tetapi kita sekarang diberikan kunci untuk mencapai dan memenuhi keinginan hati kita sebagai orang Kristen, yaitu untuk memuliakan Bapa. Dan inilah alasannya mengapa perkataan Tuhan Yesus seharusnya membawa sukacita bagi kita, karena sekarang kita memiliki kunci, memiliki cara untuk bisa melakukan dan mencapai apa yang hati kita inginkan sebagai orang Kristen, yaitu hidup memuliakan Tuhan, berbuah bagi Tuhan. Dan kunci utamanya adalah kita perlu terus tinggal di dalam Kristus. Mendengar hal ini mungkin Anda bertanya-tanya lebih jauh. Apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam Kristus? Bagaimana sih kita bisa tinggal di dalam Kristus? Dan seperti apa bentuk tinggal di dalam Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Bentuk konkretnya seperti apa? Dan untuk itu saya mau mengajak kita semua masuk ke poin berikutnya. Poin kedua, kebergantungan total kepada Kristus. Saudara-saudari, di perikop ini kita bisa menemukan apa artinya tinggal di dalam Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan apa artinya. Dan mari kita lihat di ayat 7 bagian yang pertama. Ayat 7 bagian yang pertama saya akan membacakannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jika firmanku tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Melalui kalimat ini kita bisa melihat apa artinya atau bagaimana tinggal di dalam Kristus. Yaitu kita tinggal di dalam Kristus ketika firman Kristus itu tinggal di dalam kita. Oleh karena itu, sikap hidup kita, bagaimana kita tinggal di dalam Kristus, itu berhubungan erat dengan cara kita, dengan attitude kita, dengan cara kita menyikapi firman Tuhan, cara kita menyikapi Alkitab, pernyataannya bagi kita. Saudara-saudari, di satu sisi saya bersyukur karena komunitas gereja di tempat saya melayani di GPC, saya bersyukur karena kebanyakan dari kita merupakan jemaat-jemaat yang betul-betul secara serius mencoba untuk menggali Alkitab, memikirkan mengenai teologi. Meskipun begitu, kita perlu menyadari bahwa seberapapun rajin kita membaca Alkitab,
atau seberapa suka kita memikirkan mengenai doktrin-doktrin, memikirkan mengenai teologi, dan bahkan hal-hal yang abstrak. Hal ini, semua kesukaan ini, bukan berarti firman Yesus itu sudah tinggal di dalam kita. Sesungguhnya, firman Yesus tinggal di dalam kita itu lebih dari sekedar seberapa rajin kita membaca Alkitab. Itu lebih dalam dari itu. Seperti contohnya kita bisa melihat apa yang terjadi dengan para kaum religius di zaman Tuhan Yesus. Di Yohanes 5 misalkan. Tuhan Yesus mengafirmasi bahwa kaum-kaum religius di Yohanes 5, mereka rajin membaca kitab suci. Tetapi semua hal itu, semua kerajinan mereka pada akhirnya sia-sia. Kenapa? Karena mereka justru menolak Tuhan Yesus. Mereka, para kaum religius itu, mereka menolak Kristus. Dan penolakan terhadap pribadi Kristus menunjukkan bahwa sesungguhnya firman Kristus itu tidak betul-betul tinggal di dalam diri mereka. Oleh karena itu di dalam Injil Yohanes, firman Kristus tinggal di dalam diri kita, itu berarti lebih dari sekedar membaca Alkitab. Tetapi hal tersebut merujuk kepada apakah kita sudah percaya kepada Kristus. Apakah kita betul-betul melihat Kristus, identitas Kristus seperti yang Dia ucapkan kepada kita? Apakah kita betul-betul mengimani apapun yang Yesus katakan kepada kita? Dan jika kita telah beriman, jika kita telah percaya kepada Kristus, berarti firman Kristus itu betul tinggal di dalam kita. Dan apabila kita melihat secara spesifik dalam konteks berbuah sebagai orang Kristen, ada satu hal dari perkataan Tuhan Yesus yang perlu kita percayai. Di ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudari, dari ayat kelima, satu hal yang Tuhan ingin tekankan kepada kita adalah kebutuhan kita untuk senantiasa bergantung kepadanya. Sebab di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu, kita semua tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia berdosa yang penuh dengan kelemahan, dan di dalam keberdosaan kita, kita tidak mungkin menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Oleh karena itu melalui statement ini, Tuhan Yesus mengundang kita untuk sepenuhnya bergantung kepada Dia. Dan di dalam konteks Yohanes 15, firman Yesus tinggal di dalam kita, berarti kita betul-betul menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa melakukan apapun tanpa kekuatan dari Tuhan Yesus. Kita hanya ranting-ranting saja. Dan kita tidak mungkin menghasilkan apapun tanpa bergantung sepenuhnya kepada pokok anggur yang sejati. Oleh karena itu, sebuah kehidupan yang berbuah, menjadi murid Kristus yang berbuah, itu perlu dimulai dengan sebuah kesadaran bahwa kita tidak bisa melakukan apapun. Bahwa kita adalah manusia-manusia yang lemah. Bahwa kita sebagai murid Kristus, kita perlu betul-betul bergantung pada Tuhan kita. Oleh karena itu pertanyaan yang perlu kita pikirkan pada saat ini adalah apakah kita dalam setiap kehidupan kita, apakah kita betul-betul bergantung kepada Tuhan Yesus? Ketika kita menghadapi masalah, dari siapakah kita mencari pertolongan? Apakah itu dari juru selamat kita? Atau dari hal lain? Atau jangan-jangan dari diri kita sendiri? Apakah kita menjadi ranting yang senantiasa mengakui kelemahan kita sendiri? Saudara-saudari, bergantung kepada Tuhan Yesus ini tentunya adalah sesuatu yang sering kita dengar. Saya yakin ini bukan sesuatu yang baru kita tahu ya, bahwa kita adalah manusia yang lemah dan kita perlu bergantung kepada Tuhan. Tetapi biarpun ini adalah sesuatu yang sering kita dengar, bergantung kepada Tuhan pada realitanya itu merupakan hal yang sangat kompleks dan hal yang begitu sulit untuk dilakukan. Bahkan terkadang bentuk konkretnya pun cukup membingungkan. Apa sih
Bagaimana sih artinya bergantung kepada Tuhan? Coba kita pikirkan sejenak. Jika saya bertanya kepada Anda, apakah yang ada di pikiran Anda ketika mendengar istilah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Apa yang ada di pikiran Anda kira-kira? Bentuk dari bergantung kepada Tuhan. Mungkin secara umumnya kebanyakan orang membayangkan orang yang bergantung kepada Tuhan itu adalah orang yang bersikap pasif, yang memanifestasikan sikap pasif, yang cenderung diam dan berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan. Orang yang cenderung diam saja sambil memohon pertolongan dari Tuhan. Dan di sisi lainnya, jika kita menemukan orang Kristen yang aktif, orang Kristen yang mencoba mencari solusi, yang menggunakan kemampuannya bahkan untuk menyelesaikan masalah, kita mungkin melihat orang Kristen seperti ini, orang Kristen yang aktif ini, kita mungkin melihat kayaknya dia tidak bergantung sama Tuhan deh, karena dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Jadi bergantung atau tidaknya seseorang kepada Tuhan itu dilihat dari apakah ia aktif atau pasif dalam menghadapi masalah tersebut. Jika ia aktif, maka kita pikir dia tidak bergantung kepada Tuhan. Tapi apakah hal tersebut betul? Apakah betul seperti itu? Di satu sisi memang Alkitab pun menyaksikan bahwa Allah menolong orang-orang yang seringkali mengambil tindakan yang cenderung pasif. Salah satu contohnya adalah pengalaman Paulus dan Silas di penjara. Di Kisah Para Rasul 16 menceritakan bahwa di dalam penjara, dibanding mencoba untuk membela dirinya agar bisa bebas, Paulus memilih untuk berdoa dan bernyanyi. Dan ternyata Allah secara supernatural, Allah menolong mereka dan membebaskan mereka dari penjara. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana Paulus mengambil satu sikap yang pasif, kemudian pertolongan Allah datang bagi dia. Tetapi di sisi lainnya, Alkitab pun mencatat bahwa ternyata murid Kristus, mereka sering mengambil sebuah sikap yang aktif untuk keluar dari masalah. Dan sikap ini dapat kita temukan juga dalam kesaksian hidup Rasul Paulus. Di Kisah Para Rasul 9 kali ini. Pada saat ini Paulus mau dibunuh karena mengabarkan Injil. Tetapi menghadapi kesulitan ini, menghadapi persekusi ini, kemudian Paulus, ia melakukan sebuah tindakan yang mungkin kita consider sebagai tindakan yang aktif. Apa yang ia lakukan? Jadi dengan bantuan para muridnya, melalui bantuan murid-muridnya, Paulus bersembunyi di dalam keranjang untuk bisa keluar dari kota Damaskus dan menghindari orang-orang yang hendak membunuhnya. Di dalam kisah ini, ketika Paulus berusaha mencari jalan keluar secara aktif, bahkan dengan bekerja sama bersama dengan muridnya, apakah berarti Paulus sedang tidak bergantung kepada Tuhan? Karena ia mengambil keputusan yang aktif, apakah berarti Paulus hanya mengandalkan kekuatannya sendiri? Bagaimana menurut Anda semua? Tentu tidak. Tentu tidak. Ketika Paulus memutuskan untuk mengambil langkah yang aktif, bukan berarti dia sedang tidak bergantung pada Tuhan. Baik ketika sedang aktif maupun pasif, Paulus sama-sama terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Bahkan jika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita akan menemukan Rasul Paulus, dia sering sekali mengambil sikap yang aktif, di mana ia membela dirinya dari tuduhan para lawannya. Oleh karena itu, kebergantungan kepada Tuhan itu tidak dapat dilihat dari apakah seseorang mengambil sikap yang aktif atau sikap yang pasif. Dan poin ini mungkin bisa mengkoreksi bayangan kita, mengkoreksi pemahaman kita, bahwa kebergantungan kita kepada Tuhan, kita menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus yang bergantung kepada pokok anggur, bukan berarti kita harus menjadi orang Kristen yang pasif, yang hanya diam saja, yang tidak melakukan apapun, dan hanya menunggu saja apa yang Allah lakukan bagi kita. Bukan seperti itu artinya bergantung kepada Tuhan.
Lalu jika begitu bagaimana sih bentuk utama dari kebergantungan kepada Tuhan? Mari kita akan melihat kembali ayat 7. Saya akan membacakan kembali ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudari, jika kita perhatikan di sini, di ayat 7 ada sebuah pattern, sebuah pola yang begitu menarik. Tuhan Yesus memerintahkan agar firman-Nya tetap tinggal di dalam kita. Dan tadi kita sudah lihat, ini artinya adalah bergantung senantiasa kepada Tuhan. Tetapi setelah mengatakan hal tersebut, Tuhan Yesus di ayat ke-7, bagian yang kedua, Tuhan Yesus langsung membahas mengenai doa. Jadi pasal ke-7 bagian kedua itu merupakan sebuah instruksi mengenai doa. Sehingga melalui pattern ini, melalui pola ini, kita bisa melihat apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Bahwa Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita manifestasi utama, bentuk utama di mana kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Itu adalah dengan sikap kita yang senantiasa berdoa sesungguhnya. Kita menjadi murid Kristus yang terus-menerus berdoa. Jadi bentuk utama atau manifestasi dari kebergantungan kita kepada Tuhan bukanlah mengenai apakah kita mengambil sikap yang pasif atau sikap yang aktif. Bahkan mengambil sikap aktif pun kita lihat bukan berarti kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Tetapi bergantung kepada Tuhan berarti kita menjadi murid Kristus yang senantiasa menyadari kekurangan kita, menyadari kelemahan keberdosaan kita, dan kelemahan tersebut yang kemudian membawa dan mendorong kita untuk datang kepada Tuhan dan berseru-seru, Tuhan, tolonglah aku, tolonglah aku. Saudara-saudari, inilah fondasi utama dari kebergantungan kita kepada Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Hal terutama yang harus kita lakukan. Apa artinya kita bergantung kepada Tuhan? Jika kita mengambil keputusan yang aktif tanpa didasari keseruan ini, maka betul keputusan aktif tersebut ternyata hanya menjadi sebuah usaha kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Dan itu hal bukan, jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu kita tidak bergantung kepada Tuhan. Tetapi di sisi lainnya, jika kita mengambil sebuah keputusan yang pasif tanpa didasari seruan ini, maka keputusan pasif tersebut pun ketika kita hanya diam saja, ketika kita tidak melakukan apapun, keputusan tindakan yang pasif ini itu sesungguhnya hanya merupakan sebuah topeng, hanya merupakan sebuah selimut saja yang sebenarnya menutupi unbelief kita, bahwa kita sebenarnya tidak percaya bahwa Allah itu pasti menyertai kita. Dan karena kita tidak percaya, kita memilih untuk diam saja. Padahal ini, ketika kita diam, itu belum tentu betul-betul bentuk kita bergantung kepada Tuhan. Maka dari itu, dalam setiap keputusan yang kita ambil, baik itu keputusan aktif maupun keputusan pasif, apakah keputusan ini didasari dengan seruan di mana kita menjadi orang Kristen yang senantiasa memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita memulai pagi hari kita dengan sebuah seruan, Tuhan, satu-satunya pertolongan aku hari ini hanya datang daripadamu saja. Apakah itu seruan ada di dalam hati kita semua? Apakah kita betul-betul menjadi orang Kristen yang berseru, yang mengandalkan Tuhan, tetapi juga at the same time tidak takut dalam mengambil tindakan, beriman bahwa Tuhan pasti menyertai kita? Apakah ini pattern yang dapat kita lihat dalam hidup kita ketika kita berjalan sebagai murid Tuhan? Jadi kita sudah melihat apa artinya tinggal di dalam Kristus, yaitu kebergantungan total yang dimanifestasikan terutama dalam bentuk doa. Dan di bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana hal ini membawa sukacita bagi kita. Mari kita masuk ke poin yang ketiga, sukacita yang sejati. Saudara-saudari, perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 15 ini memang tidak mudah. Jadi para ahli memiliki cukup banyak interpretasi yang mungkin secara minor detailnya berbeda-beda. Memang ini perkataan yang
kita bisa consider cukup sulit. Tetapi Tuhan Yesus sengaja memberikan perkataan ini karena ia memiliki tujuan. Tentu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki tujuan, yang memiliki purpose. Mari kita bersama-sama melihat ayat 11. Kita akan mencari tahu apa sih tujuan Tuhan Yesus memberikan perkataan seperti ini. Ayat yang 11, saya akan membacakannya kembali bagi Anda. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Supaya sukacita Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, dan supaya sukacita kita menjadi penuh, menjadi berkelimpahan, menjadi begitu besar. Bukankah ini hal yang menarik, saudara-saudari? Sebagai manusia yang normal, kita tentu ingin hidup penuh dengan sukacita, ingin hidup bahagia. Dan di bagian ini Tuhan Yesus memberikan perkataan ini, memberikan perikop ini, karena Tuhan Yesus ingin agar kita bisa bersukacita, agar kita bisa menjadi murid Kristus yang terus senantiasa bahagia, bersukacita. Meskipun begitu, ketika saya berefleksi dan berkaca dari kehidupan saya, dan yang saya temukan saat saya refleksi, itu ternyata bukan sukacita, tetapi dalam hati saya ada sebuah perasaan sedih, ada sebuah perasaan beban. Mengapa? Karena saya melihat diri saya ternyata adalah orang yang tidak setia. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita perlu terus tinggal di dalamnya dan bergantung kepadanya jika mau berbuah. Tetapi masalahnya, saya adalah manusia yang berdosa. Dan di dalam keberdosaan saya, seringkali saya tidak bergantung kepada Tuhan dan mencari penolong-penolong yang lain. Seperti di lagu himne yang mengatakan, sebuah lagu himne yang terkenal, prone to wander, Lord I feel it, prone to leave the God I love. Ini hal menyedihkan, ini realita yang ada di dalam diri saya, bahwa saya seringkali tidak bergantung kepada Tuhan dalam perjalanan saya sebagai murid Kristus. Mungkin Anda pun menemukan pergumulan saya sama dengan saudara-saudari semua, bahwa Anda pun seringkali tidak setia dalam perjalanan iman. Jika begitu, bagaimana dengan sukacita yang Tuhan Yesus bilang? Bagaimana perikop ini? Bagaimana Yohanes 15 ini? Bagaimana perkataan ini bisa membawa sukacita bagi kita? Apa mungkin sukacita yang Tuhan Yesus janjikan bisa dikalahkan dipadamkan oleh dosa kita? Apa mungkin dosa kita lebih besar daripada sukacitanya Tuhan? Saudara-saudari, setelah saya mendiskusikannya dengan beberapa rekan-rekan, dan setelah saya mencoba merenungkannya lebih lanjut lagi, saya menemukan ada dua alasan mengapa perkataan ini, mengapa perikop ini, perkataan Tuhan Yesus di perikop ini, itu bisa membawa damai dan sukacita bagi kita. Ada dua alasannya. Yang pertama, memang perikop ini banyak menekankan mengenai tanggung jawab kita sebagai murid Kristus untuk terus berjuang di dalamnya. Jadi Tuhan Yesus di perikop ini berulang kali mengingatkan dan memberikan perintah agar kita tetap setia. Meskipun begitu, satu hal yang menarik adalah jika kita perhatikan, Tuhan Yesus bukan memulai perikop ini dengan sebuah perintah mengenai apa yang harus kita lakukan. Tetapi di ayat yang pertama, Tuhan Yesus memulai perikop ini dengan penjelasan mengenai apa yang Allah Bapa lakukan. Jadi Tuhan Yesus memulainya bukan dengan diri kita, bukan dengan siapa kita dan apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan Yesus memulainya dengan siapa Bapa dan apa yang Bapa lakukan. Jadi kita tadi telah melihat Allah Bapa di perikop ini digambarkan sebagai pengusaha terhadap pokok anggur. Dan yang Bapa lakukan, jika kita lihat di ayat kedua bagian B, saya akan membacakannya, ayat yang kedua bagian B. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia
berbuah, supaya ia lebih banyak berbuah. Melalui ayat ini, kita bisa melihat bahwa satu sosok yang menginginkan kita berbuah. Sosok yang senantiasa berjuang agar kita berbuah. Sosok tersebut ternyata bukanlah diri kita sendiri, tetapi Bapalah sosok tersebut. Allah Bapa adalah sosok yang paling menginginkan agar kita berbuah, dan ia juga senantiasa bekerja agar kita berbuah. Memang kita sebagai orang Kristen, di dalam hati kita pasti ada keinginan agar kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Tapi teman-teman, sukacita kita adalah seberapa besar pun keinginan tersebut, ternyata Allah Bapa yang lebih menginginkan agar kita bisa berbuah. Dan bukan hanya itu, tetapi Allah Bapa juga adalah sosok yang senantiasa berjuang agar kita berbuah. Ini alasannya kenapa perkataan ini bisa membawa sukacita. Karena Tuhan Yesus mengafirmasi bahwa it is not about us. Bahwa ini bukan tentang kita. Memang kita perlu setia, memang kita perlu terus berjuang, tetapi segala sesuatunya yang terutama itu adalah Bapa. Apa yang Bapa inginkan dan apa yang Bapa lakukan. Yang Bapa inginkan adalah kita berbuah, bahkan melebihi keinginan kita sendiri. Dan Bapa pun berjuang, ia bekerja terus-menerus dalam segala aspek kehidupan kita, agar kita menjadi murid Kristus yang berbuah lebat. Dan ini sukacita kita. Sukacita yang bahkan melampaui keberdosaan kita. Tetapi masih ada alasan kedua kenapa perkataan ini bisa membawa sukacita. Rekan-rekan, apakah Anda pernah ada pengalaman di mana mungkin Anda ditipu oleh teman Anda sendiri? Jadi teman Anda pada awalnya berjanji akan menolong Anda, tetapi ketika Anda membutuhkan bantuan tersebut dan menagih janjinya, ternyata teman Anda menghilang begitu saja. Jadi kena ghosting gitu Anda. Pasti pernah kita semua yang merasakan hal-hal seperti tersebut. Dan mungkin kita merasa kesel, kecewa, atau bahkan marah karena kita seperti dikhianati. Dan jika hal ini sering terulang, bahwa kita sering ditipu oleh orang yang berjanji kepada kita, maka kelama-kelamaan mungkin secara naturally kita bisa menjadi trauma ya. Kita bisa menjadi trauma, kita bisa menjadi orang yang lama-kelamaan gak mau lagi bergantung dan minta tolong kepada orang lain. Tetapi apakah Tuhan Yesus seperti itu? Di bagian ini Tuhan Yesus berulang kali menekankan bahwa kita adalah ranting yang membutuhkan pertolongannya, bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Lalu ketika kita membutuhkan pertolongannya dan kita berseru, Tuhan tolong, apakah kira-kira Tuhan Yesus akan menjadi teman kita yang kemudian menghilang? Dan Dia tiba-tiba tidak bisa kita temukan bahwa Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang diam, yang gelap, yang tidak kita kenali, yang tidak mau menolong kita. Apakah Tuhan Yesus mungkin seperti itu, saudara-saudari? Tentu tidak. Tentu tidak. Ketika kita berseru memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus, kita sebagai orang Kristen, sebagai domba-dombanya, kita bisa memiliki keyakinan bahwa Tuhan kita, Ia pasti setia, bahwa Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya, dan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kenapa kita bisa memiliki keyakinan seperti tersebut? Kita bisa memiliki kepastian ini karena apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk mendapatkan kita. Rekan-rekan, pada awalnya kita semua di sini adalah manusia berdosa. Kita adalah ranting-ranting palsu yang memberontak kepada pokok anggur yang sejati. Dan kita sepantasnya dikumpulkan untuk dibakar dan dihancurkan. Akan tetapi Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada kita. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar, Ia rela mengambil kita, ranting-ranting palsu, kemudian mencangkokkan kita ke dirinya sendiri, sehingga kita ranting-ranting palsu sekarang menjadi satu dengannya.
Tetapi apakah Anda tahu apa yang terjadi ke tanaman pada proses pencangkokan? Saudara-saudari, ketika ranting itu mau dicangkokkan, maka batang utamanya, tanaman utamanya, batang utamanya itu harus terlebih dahulu dibelah. Batang utamanya harus disayat-sayat, harus dilukai terlebih dahulu. Baru ranting-ranting itu bisa dicangkokkan. Tanpa proses yang menyakitkan ini, sebuah ranting tidak mungkin bisa bersatu dengan tanaman yang utama. Sama halnya dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mau mencangkokkan kita dan mempersatukan kita dengan dirinya, maka apakah kita tahu apa yang terjadi dengan dirinya? Tuhan Yesus, sang pokok anggur yang sejati, ia pun harus dibelah. Ia harus disayat-sayat, ia harus dilukai. Bahkan sang pokok anggur yang sejati ini, ia harus mencicipi kematian. Ia harus merasakan segala kesedihan dan kepedihan. Tetapi ternyata Tuhan Yesus, ia rela melewati semua proses yang menyakitkan ini. Supaya kita bisa dipersatukan dengannya. Supaya kita, ranting-ranting palsu, sekarang kita bisa betul-betul menjadi bagian dari pokok anggur yang sejati. Dan jika Tuhan Yesus rela menolong kita saat kita menjadi ranting palsu, maka Tuhan Yesus pun pasti akan rela. Dia pasti bersedia menolong kita. Karena kita sekarang telah menjadi bagian dari dirinya. Kita bukan lagi ranting-ranting buangan, tapi kita adalah ranting milik Tuhan Yesus. Kita adalah kesayangannya sendiri. Sehingga tidak mungkin Tuhan Yesus tidak menolong kita. Tidak mungkin Tuhan Yesus tidak menghiraukan kita. Ia pasti mendengarkan segala seruan dari kita. Saudara-saudari, inilah yang menjadi dasar sukacita kita. Sebuah pengharapan yang terus menyala. Sebuah sukacita yang tidak mungkin pernah padam. Karena kita melihat Allah Bapa terus bekerja agar kita berbuah. Dan Allah Anak tidak mungkin memalingkan mukanya dan pertolongannya dari kita. Dan Allah Roh Kudus yang akan terus bekerja mengingatkan kita mengenai kebenaran Injil dan pesan sukacita ini dalam hati kita hari ke hari. Oleh karena itu, saudara-saudari, teruslah berbuah bagi Kristus dan bersukacitalah selalu karena Allah Tritunggal senantiasa menuntun dan memimpin kita hari demi hari. Amin. Mari kita tunduk dalam doa dan bersatu dalam doa. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur, kami sungguh beruntung karena kami bisa memanggil Engkau Allah Tritunggal sebagai Allah kami, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang tidak mungkin meninggalkan kami, Allah Tritunggal yang selalu menyertai kami, dan Allah Tritunggal yang senantiasa bekerja agar kami bisa berbuah. Oleh karena itu kami memohon kepadamu pada waktu ini, kami berseru, Bapa, Engkau telah berjanji, maka nyatakanlah kesetiaan-Mu. Teruslah bekerja dalam diri kami, supaya kami bisa menjadi murid-murid-Mu yang berbuah di tengah dunia yang gelap ini, di tengah keseharian kami yang begitu banyak distraction. Bekerjalah agar kami bisa terus berbuah, membawa kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi tanaman yang berbuah 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami memohon pimpinan-Mu agar Engkau menjaga kami, supaya kami terus setia dan bergantung total kepada Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.